Selamat malam. Hari ini kita bahas tentang tipe data komposit. Sekarang sudah memasuki pertemuan 9. Tipe data komposit itu apa? Tipe data komposit itu dia gabungin tipe-tipe data elementer yang berupa char, integer, float, teks, dan sebagainya menjadi satu kesatuan. Artinya mereka itu disatukan jadi satu. Tipe data komposit itu sendiri adalah dasar dari pembuatan struktur data. Kemarin kita sudah belajar tentang array. Sekarang kita fokus lebihnya ke record sama union. Record pada C++ juga disebut sebagai tipe struct, S-T-R-U-C-T, yang berarti kumpulan elemen yang dimana setiap elemennya dapat memiliki tipe data yang berbeda. Kalau array kemarin sama, yang ini boleh berbeda. Kemudian ada juga namanya union. Union itu kayak record, namun dia menampung elemen yang memiliki tipe data yang berbeda. Letaknya perbedaannya di mana? Dalam hal penggunaan memori. Kita mulai dari record atau struktur. Struktur itu digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang punya tipe sama ukurannya berbeda-beda. Dia mirip sama array, namun array itu data yang dimilikinya, tipenya, ukurannya sama. Namun, variabel-variabel yang membentuk struktur itu dinamakan elemen struktur. Struktur itu sendiri, nilainya bisa diakses berdasarkan nama field dari masing-masing elemen. Sintaksnya seperti di depan, struct nama strukturnya apa, kemudian kurung kurawal, tutup kurung kurawal, titik koma. Di dalamnya ada juga tipenya apa, elemen yang pertama, kemudian namanya apa, elemen kedua tipenya apa, kemudian nama elemen yang keduanya apa. Gitu aja. Kemudian bisa juga selain itu sintaksnya adalah struct, buka kurung, tutup kurung, nama struktur, titik koma. Di dalam kurung kurawal itu ada tipe elemennya sama nama elemennya. Perbedaannya di mana? Yang satu nama strukturnya di atas, yang bawah, nama strukturnya di bawah. Boleh aja dua-duanya sama aja. Kemudian, elemen pada struktur itu bisa diakses dengan menggunakan sintaks seperti di depan. Nama strukturnya apa, kemudian elemen strukturnya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengakses elemen nilai dari struktur mahasiswa, maka penulisannya adalah mahasiswa titik nilai. Contoh deklarasi dari struktur bisa dilihat di depan. Ini contoh yang pertama. Di mana kalau kita mau bikin struct mahasiswa, bikinnya seperti ini. Struct mahasiswa, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, titik koma. Di antara buka sama tutup ada namanya char, name kurung siku 10. Ada lagi nama di bawahnya char nm_mhs 20. Itu nama mahasiswa, yang atasnya name. Ada juga namanya float IPK untuk menampung nilai IPK. Yang kedua, bedanya sama yang pertama itu, mahasiswanya ada di bawah, sedangkan yang sebelumnya itu ada di atas. Kemudian, struktur bisa juga diinisialisasi pada saat deklarasi. Apa itu inisialisasi? Itu semacam pemberian nilai. Misalkan mahasiswa, name-nya 17/11/5069, namanya Budi Perkasa, dan nilainya adalah 3,69. Koma, dalam bahasa Inggris itu titik. Oke, kita lanjut. Ada program untuk menampilkan struktur atau struct bernama mahasiswa yang bisa diilustrasikan seperti di depan itu. Namanya Budi, IPK-nya 3,69. Codingnya bisa dilihat pada slide 11 ya. Kita lanjut. Di slide 11 itu ada struktur 1 CPP. Seperti biasalah, ada include IOStream, conio.h. Sekarang ada juga include string.h. Apa itu gunanya? Untuk manipulasi string. Itu seperti yang bisa dilihat, struct char nama float IPK dikasih nama MHS.
Kemudian ada juga namanya strcpy, buka kurung mas titik nama, budi. Apa itu gunanya? Dia ini kurang lebih ngasih nilai budi untuk struktur mas dari elemennya yang bernama nama. Kemudian ada juga mas IPK 3,69. Kenapa sih IPK-nya nggak usah pakai strcpy? strcpy itu dia agar bisa ngasih nilai untuk tipe string atau char, yaitu selain angka. Kemudian COUT-nya sama kayak biasa lah. COUT nama mahasiswa MHS titik nama. Ingat, untuk mengakses nama dari MHS itu pakai MHS titik nama. Begitu juga sama MHS titik IPK. Ketika dijalankan hasilnya sama seperti biasa. Nama mahasiswa Budi, IPK 3,69. Struktur itu biar dia lebih rapi dari variabel gitu aja. Nanti ada contohnya yang lebih komplit, lebih kompleks. Kemudian ini ada struktur 2.jpp. Ada include, stdio. Stdio itu apa? Ya itu untuk fungsi-fungsi di dalamnya kayak cin, ignore, dan sebagainya. Kita lanjut aja. Ini sama kayak tadi, bedanya hanya di cin, ignore. Agar apa? Agar input gets di bawahnya tidak di skip atau tidak melangkah kayak gitu. Kalau pakai cin doang, itu dia hanya bisa satu kata. Kalau pakai gets, itu bisa lebih dari satu kata. Seperti contoh, misalkan kita inputnya Budi Perkasa. Dua-duanya akan langsung diambil. Kalau kita hanya pakai cin, hanya Budi doang yang terambil. Untuk yang itu, yang lainnya kurang lebih sama kayak tadi. Ngasih nilai, yang ini pakai cin ya, alias input dari pengguna. Kalau tadi itu dari codingnya aja, yang ini inputnya dari pengguna. Misalkan name-nya 17.11.5069, namanya Budi Perkasa, IPK-nya 3,69. Ditampilkanlah seperti itu. Kita lanjut. Di slide 13 ada namanya struktur 3.jpp. 1 dari 2, berarti ini codingnya ada 2 slide. Kita mulai dari slide yang pertama di slide 13. Ini kayak biasalah kayak tadi. Cuma bedanya struct-nya itu sebelum main atau di atasnya main. Ada struct namanya books. Elemennya title, author. Title itu judul, author itu pengarangnya. Kemudian book ID, ID buku atau identitas buku. Kemudian di main itu ada deklarasi buku. Struct books, book 1, book 2. Artinya, struktur books itu punya anggota atau objek yang bernama book 1 sama book 2. Sama juga di bawahnya, dia kasih nilai book 1-nya apa, learn C++ programming, pengarangnya Senian, dan ID-nya 6495407. Kemudian yang kedua juga sama. Ini bisa saja di copy paste dari yang sebelumnya. Di copy aja strcpy book 1 title sampai dengan book ID-nya. Di paste. Sama persis. Kemudian di bawahnya cout. Cout book 1 title. Bukan pakai books title, tapi book 1 title. Artinya title dari book 1, bukan title dari books. Kemudian juga author, book ID sama. Yang book 1 bisa kalian copy paste ke book 2, kurang lebih seperti itulah. Apabila dijalankan, hasilnya seperti itu. Judul book 1, bla bla bla, penulis book 1, bla bla bla. Kurang lebih seperti itulah. Jadinya, dengan struktur, kita bisa membuat anggota ataupun objek dari books sebanyak-banyaknya, misalkan 100 dan seterusnya. Dengan cukup bikin sekali deklarasi yaitu books doang. Itu dia lebih simpel nanti. Kemudian ada juga namanya struktur di dalam struktur. Bisa? Bisa. Contoh penerapannya adalah seperti slide selanjutnya. Ini namanya struktur dalam struktur, struct underscore struct. Kita lihat
Ada struct mahasiswa, isinya NIM sama NM. Struct nilai, isinya nilai akhir sama grade. Ada juga struct data MHS. Kita lihat, isinya adalah MHS dan nilai. MHS-nya bernama MHSW, nilainya bernama nil. Itulah yang dinamakan struktur dalam struktur. Struktur data MHS punya struktur lagi di dalamnya bernama MHS, MHSW, dan struktur nilai nil. Kemudian ini seperti biasalah, dia masukin apa itu NIM dari MHSW dan sebagainya. Kita lihat, kalau kita ingin menambahkan struktur dalam struktur elemennya, itu titiknya nambah. Jadinya, data underscore MHS, titik MHSW, titik NIM. Ada MHSW di tengah-tengahnya. Itu artinya NIM dari MHSW, dari data MHS. Yang lainnya kurang lebih samalah. Sama persis seperti sebelumnya. Hanya beda di titik-titik doang. Begitu juga saat mengakses nilainya. NIM, data MHS, titik MHSW, NIM. Artinya tampilkan NIM dari MHSW, dari data MHS. Kalau dijalankan seperti slide 19. Itu dia kurang lebih sama aja kayak tadi. Cuman yang ini menampilkan struktur di dalam struktur. Kita lanjut. Kali ini array pada struktur, di mana array itu bisa juga digunakan untuk struktur. Contoh penggunaannya bisa dilihat di slide 21. Di sini kelihatan coding. Dia ada include stdio sama include string. Kita lihat di MHS-nya itu ada kurung siku 2. Artinya apa? Dia bisa bikin 3 mahasiswa. Kita lihat perulangannya. Perulangan data ke I. I mula-mula adalah 0. Berarti data ke 1. Kemudian masukkan name. Name, MHS, I, name. Kita lihat MHS, buka kurung siku, I, kurung siku, name. Itu menandakan dia array struktur menggunakan kurung siku I. Itu tambahannya. Saya ignore kayak tadi juga. Dan seterusnya gets MHS, I, name, MHS, I, IPK. Itu membedakan struktur biasa dengan array pada struktur. Dia ada kayak kurung sikunya itu loh. Kita lanjut ya. Ini juga sama. Dia menggunakan perulangan untuk mencetak MHSJ. MHSJ, J itu tergantung ya. Bisa 0, bisa 1, dan seterusnya. Kemudian kita lihat itu. strlen. Apa itu strlen? Itu mengembalikan panjang dari karakternya. Misalkan Lukas Tommy, panjangnya adalah 11. Maka nanti 26 dikurang 11 ditambah 1. Berapa? 15 tambah 1 adalah 16. Berarti dari 1 sampai dengan kurang dari 16 itu dia mencetak spasi. Seperti bisa dilihat di slide berikutnya. Kita perhatikan, kalau namanya pendek kayak Lukas Tommy, spasinya akan sangat banyak. Kalau namanya Budi Perkasa Tangguh, itu spasinya nggak itu banyak dibandingkan sama Lukas Tommy. Kurang lebih lah seperti itulah ya. Kita lanjut. Kemudian, struktur juga bisa menjadi argumen dari fungsi. Dia bisa diteruskan dengan cara yang mirip ketika meneruskan variabel ataupun pointer lainnya. Variabel struktur itu, dia bisa diakses dengan cara yang sama, layaknya mengakses contoh sebelumnya, yaitu struktur 3. Struktur 3 itu yang mana? Yang tadi, judul book 1, penulis book 1, ID book 1, dan seterusnya. Bisa dilihat pada slide 15. Oke, kita lanjut. Berdasarkan struktur 3, kita save as, kemudian ubah namanya jadi fun struct.
Cuma menambahkan yang ada di kotak-kotak. Misalkan void print book, buka kurung, struct books book. Itu ditambahkan di bawah using namespace atau sebelum struct books. Kemudian, saya lanjut. Kemudian, pemanggilan fungsinya, print book-nya berbeda sekarang. Berbeda sama struktur 3. Kalau struktur 3 tadi, dia menggunakan, dia langsung cout aja. Kalau di sini, dia memanggil fungsinya print book 1. Print book 1, nanti ada juga di bawahnya print book 2. Di mana fungsi print book itu adalah cout judul book, cout penulis book, cout ID book. Di mana parameternya adalah parameter bertipe struktur books bernama book. Book di sini beda sama book yang di atas. Berarti kalau book di sini mengarah ke penamaan untuk function print book. Book title, berarti title dari buku yang dijadikan parameter. Misalkan book 1, apa itu titelnya, itu judulnya? Learn C++ Programming. Kalau dia pakai book 2, berarti yang telekom billing yang dipanggil. Kurang lebih seperti itulah. Kalau dijalankan, hasilnya sama seperti struktur 3 CPP. Kata kunci tipe def. Apa itu? Ini caranya agar lebih mudah aja untuk definisikan struktur atau memberikan nama alias atau nama lain tipe yang dibuat. Misalkan tipe def struct books. Namun, tipe def ini katanya tidak digunakan lagi di kode blok C++. Ini. Sekarang, books itu bisa digunakan aja secara langsung untuk definisikan variabel tipe books tanpa menggunakan kata kunci struct. Misalkannya ya, contoh, struct books, book 1, books 2, bisa saja kalian tulis cukup jadi books, book 1, book 2. Di kode blok, cukup aja ubah structs, books, book 1, book 2 menjadi books, book 1, book 2 tanpa struct. Kemudian, kita juga bisa menampilkan anggota struct dengan loop. Contohnya gimana? Bisa dilihat pada slide berikutnya. Dia berbeda ya dengan rstruct.cpp, di mana yang di sini ditampilkannya adalah anggota struct, bukan struct seperti mahasiswa kosong, mahasiswa 1, dan seterusnya. Oke, kita lihat loop struct cpp di slide 31. Oke, ini kayak biasa lah, ada struct kalimat, isinya subjek, predikat, objek, tipenya string. Kemudian, ada struct kalimat, objeknya bernama call struct. Kemudian, kita kasih predikat bernama bermain, subjeknya Budi, objeknya bola. Kemudian, kita dapatkan pointer ke string pertama struct. Pointer menggunakan bintang di stringnya. Kemudian sama dengan string bintang dan call struct. Dan call struct. Kemudian ditampilkanlah menggunakan perulangan 0, 2, dan dicetakkanlah isi anggota ke I adalah 0 ditambah 1 adalah 1. Kemudian bintang call PTR plus I. Berarti plus I adalah 0. Jadinya plus A 0. Isi anggota ke 1 yang untuk yang indeks ke 0 atau urutan ke 0 yaitu subjek, predikat, objek 0, 1, 2 seperti slide 31. Berarti Budi bermain bola. Kurang lebih seperti itulah. Kita lanjut. Union. Union itu mirip sama struktur. Perbedaannya sintaksnya itu ganti aja struct sama jadi union. Union, dia menggunakan memori yang besarnya sama dengan elemen lainnya yang membutuhkan memori itu. Contohnya bisa dilihat ada elemen tipenya sort in dan char. Char 2 dalam union.
Char 2, dia akan membagi memorinya sehingga total memorinya sama dengan elemen tipe integer. Nanti bisa dilihat di contohnya pada slide 34. Ini. Union, sort in, and char C2, dan U. UN 16707, berarti N dari U itu 16707. Kemudian kita tampilkan N dari U, berapa tadi? 16707. Kemudian tampilkan UC 1. Kita belum kasih nilai C, tapi di sini udah muncul nilainya, yaitu A sama C. 1 bernilai A, dan 0, indeks 0 bernilai C. Bagaimana penjelasannya? Ada di slide 35. Variabel N itu bertipe short integer. Short integer itu kita udah belajar kemarin, 16 bit atau sama dengan 2 byte. Area ini juga ditempati oleh array C 2 elemen. Char itu satunya 8 bit. Jadinya masing-masing 8 bit. 16707 itu kombinasi binernya adalah 01000001000001. Yang merah itu direpresentasikan jadi numerik adalah A alias 65. Dan yang biru 01000011 alias 67 direpresentasikan sebagai C. Itulah kenapa dia dimunculkannya A dan C. Indeks terbesar di sini maksudnya adalah C1, di mana dia ini adalah bit paling kiri dari elemen induk. Apa maksudnya? Kita lihat lagi. Dalam union, jika ada elemen tipe array, elemen array berindeks terbesar akan menempati most significant bit, bit-bit terkiri, atau yang paling merah tadi, yang warna merah, elemen induknya pada union bersangkutan. Itulah kita pakai 1 untuk menampilkan A. Elemen induk itu tadi nilainya adalah N, karena tipe nyeratannya adalah bit terbanyak, maka indeks terbesarnya adalah 1. Contoh ilustrasinya bisa dilihat di slide 36. Unionnya konsepnya agak membingungkan, jadi sekedar teorinya aja. Kita lebih fokus ke struktur ya.